Salam sejahtera penuh keberlimpahan. Para sahabat kebijaksanaan. Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan perasaan hampa? Merasa hidup yang Anda jalani seolah jalan di tempat. Di dalam lubuk hati, kita semua tahu, hidup seharusnya menakjubkan. Video ini adalah bagian pertama dari playlist yang berjudul Hidup Penuh Keajaiban dan Penuh Keberlimpahan. Mengapa hari ini keajaiban dan keberlimpahan itu terasa begitu jauh? Jawabannya sesederhana ini. Kita belum menemukan sebuah rahasia, sebuah daya, sebuah kekuatan dahsyat yang tersembunyi, yang tidak bersifat fisik, namun nyata adanya, yang merupakan sumber dari segala sukacita, kedamaian, dan keberkahan di semesta ini. Siapapun yang berhasil menemukan dan memanfaatkannya, akan memperoleh kehidupan yang luar biasa, hidup yang utuh. Dan rahasia itu, akan mulai kita buka hari ini. Bagian 1. Pilihan dan kebenaran hakiki. Kita harus menyadari satu kebenaran fundamental. Kita dilahirkan bukan untuk menderita, bukan untuk susah. Kita dilahirkan ke semesta ini untuk merayakan kehidupan dengan kegembiraan yang penuh dan berkelanjutan. Jika kegembiraan itu hanya datang sebentar-sebentar, atau energi kita terasa terbatas, maka ada yang salah dengan cara kita menjalani hidup. Para filsuf dan ilmuwan spiritual berulang kali menyatakan bahwa Allah, Sang Keberadaan, Sang Kehadiran, bergantung pada sangkaan kita. Beliau bergantung pada apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rasakan. Ini adalah pilihan mutlak yang diberikan kepada kita, apakah kita ingin menciptakan kehidupan yang menakjubkan, atau sebaliknya. Pilihan itu ada pada diri kita, karena di dalam diri kita, tersemat daya tertinggi yang sama, yang mengatur alam semesta tiada bertepi ini. Kita adalah bagian dari kekuatan kosmik itu. Tugas kita hanya satu, menemukan cara untuk menyelaraskan diri dan memanfaatkan kekuatan tersebut. Bagian 2. Mengidentifikasi kekuatan tertinggi. Daya yang kita cari ini bukanlah sesuatu yang bisa didefinisikan dengan kata-kata. Namun kehadirannya sama nyatanya dengan udara yang kita hirup, dan air yang kita minum. Ia tidak tampak secara fisik, namun ia adalah kekuatan yang hidup, bertindak, dan bergerak dalam bentuk gelombang dan arus di seluruh semesta. Daya dahsyat ini, oleh para ilmuwan modern seringkali disebut dengan satu kata, cinta. Jangan salah. Ini bukanlah sekadar rasa perasaan romantis. Cinta yang dimaksud di sini adalah kekuatan positif. Ia adalah energi fundamental yang begitu besar, hingga mampu menciptakan alam semesta ini. Dan tanpa kehadirannya, mustahil kita terlahir. Cinta adalah kekuatan yang membuat segalanya bergerak, mulai dari proses kelahiran kita, tarik-menarik antara ayah dan ibu, hingga penemuan-penemuan terbesar manusia, seperti pesawat, lampu, mobil, hingga obat-obatan. Semua berasal dari kekuatan positif. Ketekunan, kesabaran, dan dorongan untuk mengubah kehidupan, yang hakikatnya adalah cinta. Cinta itu tidak lemah, tidak cengeng, dan tidak lembek. Semua hal yang bersifat negatif, kelemahan, kekurangan, penderitaan, sesungguhnya bukan lawan dari cinta. Mereka hanyalah ketiadaan cinta, sama seperti gelap hanyalah ketiadaan terang. Begitu cinta atau kekuatan positif ini hadir, maka ketiadaan cinta akan sirna. Bagian 3. Mekanisme kosmik, hukum tarik-menarik. Lantas bagaimana kekuatan cinta ini bekerja? Ia bekerja melalui hukum alam yang mengikat siapapun, yang berlaku di level makro, seperti gravitasi yang menahan bintang-bintang dan planet, hingga level mikro, seperti hukum tarik-menarik yang mengikat elektron dan inti atom. Rumusannya sederhana, yang serupa menarik yang serupa, like attracts like. Apapun yang kita berikan kepada kehidupan, pasti kembali kepada kita seperti gema. Jika kita memberikan kebencian, maka kita sedang menarik kebencian. Jika kita memberikan kekecewaan, maka kita menarik kekecewaan. Jika kita mencintai, maka kita menarik segala sesuatu yang menyenangkan. Hukum ini tidak pernah berpihak, ia hanya mematuhi apa yang kita pancarkan. Sebagaimana para pencipta pesawat menemukan cara untuk bertindak selaras dengan hukum fisika agar pesawat bisa terbang, kita pun harus menemukan cara untuk selaras dengan hukum tarik-menarik ini. Bagian 4. Instrumen tercanggih, pikiran dan perasaan. Alam semesta telah membekali kita dengan dua alat untuk memancarkan energi, baik positif ataupun negatif, yakni pikiran dan perasaan. Pikiran adalah kendaraan yang mengarahkan. Berpikir positif berarti mengarahkan pikiran hanya pada hal-hal yang kita inginkan dan sukai.
Perasaan adalah bahan bakarnya. Pikiran tidak akan menjadi realitas jika tidak diperkuat oleh perasaan. Inilah mengapa banyak orang terjebak dalam ironi. Mereka menginginkan yang positif, namun pikiran mereka selalu saja memikirkan dan membicarakan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak suka kemacetan, tapi menggebu-gebu menceritakan kemacetan. Ingin sukses, tapi terus mengeluhkan kegagalan. Ini adalah tindakan menarik hal yang tidak disukai ke dalam hidup Anda sendiri. Maka, stop, hentikan pembicaraan dan pikiran tentang hal-hal yang tidak Anda inginkan. Pikirkan, bicarakan, dan rasakan hanya hal-hal yang Anda sukai dan inginkan. Saat itulah hukum cinta akan bekerja untuk Anda. Bagian 5. Kunci utama. Bersyukur untuk masa depan. Lalu bagaimana cara mempraktikkan kekuatan ini secara optimal? Setelah kita menemukan cinta atau kekuatan positif, kita harus menggunakan dan memanfaatkan kekuatan positif itu. Kunci yang paling dahsyat adalah bersyukur untuk hal yang belum terjadi. Biasanya kita bersyukur untuk yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Namun yang banyak gak dilakukan oleh kebanyakan orang adalah berterima kasih atas apa yang sedang kita dambakan, seakan-akan ia sudah terjadi saat ini. Caranya, pikirkan tujuan Anda yang belum terwujud, seakan-akan ia sudah ada di hadapan Anda. Kemudian, rasakan, dengan kedalaman emosi yang utuh, kebahagiaan, sukacita, dan ketenangan karena hal itu sudah terwujud. Inilah yang disebut dengan kekuatan yang mampu menarik sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Kesimpulan. Jadi kenapa ada yang kehidupannya menakjubkan dan ada yang tidak? Mereka yang hidupnya menakjubkan, sadar atau tidak sadar, telah mampu menemukan dan memanfaatkan daya agung ini, cinta sebagai kekuatan positif, dan mereka telah memilih untuk mencintai. Mereka telah memilih untuk memberikan yang positif melalui pikiran dan perasaan mereka, dan hukum tarik-menarik pun bekerja sempurna, membalasnya dengan kehidupan yang utuh. Mulailah hari ini, manfaatkan pikiran dan perasaan Anda sebagai instrumen penciptaan. Berikan hanya yang positif pada kehidupan. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, dan sumber kedamaian bagi seluruh semesta. Salam Rahayu. Sampai jumpa di video playlist hidup penuh keajaiban dan penuh keberlimpahan bagian 2.